Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini pada acara Maneh Minang Mancanegara dalam acara pelajaran bahasa Minang. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu selama ini. Sebentar lagi kita akan mulai. Sebelum itu izinkan saya membaca sedikit doa pembuka yaitu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Untuk tidak memperpanjang pembukaan ini akan saya bacakan sedikit pantun pembuka untuk acara ini. Mandeh-mandeh nan candia pandai, salamai datang di rumah gadang kita, ansua mal, selamat datang di rumah gadang kita ansua malah balak bangkalai. Pengajaran bahasa Minang. Assalamualaikum. Pambuka kato, alhamdulillah mairiangkan. Salah jo khilaf kok baswo nan kami mintakan dimaafkan. Acara ini kita akan nanti saksikan. Pembawa acara adalah pembicara adalah guru kita Ibu Mandeh Irja Wahir, dan acara ini adalah acara yang diberikan oleh Mandeh Minang Mancanegara pada setiap minggu kedua atau ketiga di setiap bulan. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Sebelum kami memulai acara ini, izinkanlah saya memperkenalkan dulu, saya adalah Tati April Bestov. Pada malam ini berperan sebagai moderator dan disiarkan langsung oleh sponsor kami, Radio Gebuminang. Saya berdomisili di Belanda. Dan tentunya kita juga sangat ingin tahu siapa sebenarnya yang akan memberikan pelajaran malam ini adalah guru kita Mandeh Irja Wahir. Saya akan bacakan CV beliau. Beliau lahir di Solo pada tanggal 14 Juni 1976. Pekerjaan penyanyi dendang. Tinggal di Padang, Sumatera Barat. Dan saya bacakan juga sedikit riwayat pendidikan. Pendidikan beliau pada tahun 1983 sampai 1989 di SDN Ailu Solo. Kemudian dilanjutkan ke MTSN Koto Tangah pada 1989 sampai 1992. MAN 1 Padang 1992 sampai 1995. Dan kemudian lanjutkan ke perguruan tinggi Fakultas Sastra Universitas Andalas dari tahun 1995 sampai 2004. Pengalaman beliau sangat banyak, terutama di bidang kebudayaan Minangkabau. Ini akan saya bacakan sebagian saja yang kita bacakan agar waktu kita bisa cepat menuju kepada inti pelajaran yang kita tunggu-tunggukan. Pengalaman beliau di bulan Juni 2022, juri kegiatan karantina dan penganugerahan Duta Bahasa Sumatera Barat 2022. Di tahun 22 juga pada bulan September sebagai narasumber acara pagelaran adat Minangkabau SDIT Azkia 2 Padang. Kemudian pada bulan berikutnya juga di tahun yang sama, instruktur peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan semi tradisi. Pada tahun 2022 juga di bulan berikutnya yaitu bulan November, beliau mengisi acara Marantang Carito, pertunjukan daring sastra lisan Minangkabau.
Selanjutnya pada tahun 21, narasumber diskusi pengembangan sastra media luar ruang. Juga berikutnya juri lomba bedendang Pekan Sastra di se-Sumatera. Pada tahun 2016, juri lomba berbalas pantun tingkat mahasiswa se-Sumatera Barat. Juga beliau menulis naskah terbaik lomba penulisan naskah randai se-Provinsi Sumatera Barat. Pada Juli 2008, penampilan terbaik Festival Saluang Jodendang Pekan Budaya Sumatera Barat. Pada tahun 2007 sampai 2012, beliau menjadi penyiar di PT Radio Susi FM. Pada tahun 2007, mengisi acara sebagai Padendang Binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pada tahun 2025, mengisi paket acara Rabab Humor dengan pihak TVRI. Pada tahun 2004, pendiri Ruang Belajar Seni Tradisi Bija. Kemudian dari tahun 2004 sampai 2015 adalah sebagai aktivis di Ruang Budaya Perempuan Sumatera Barat. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan beliau yang tentunya berkecimpung dalam budaya dan sastra Minangkabau. Beliau adalah sebagai seorang wanita Minang yang menjadi contoh dan panutan kita dalam bidang budaya Minang, terutama di dalam berdendang dan berpantun. Untuk itu saya himbau dan saya persilahkan Mandeh Ir Jawahir untuk memberikan pelajarannya dalam tema yang telah diberikan, yaitu menyingkap kedalaman makna pepatah dan petitih. Silakan Mandeir, Ambo persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Mendetati. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sakato hati jo jantuang, malam kini lah samo tampak di kelas bahaso Minangkabau. Jo salam sambah di anjong, maaf jorila kami minta uku jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pembuka kato jo bismillah kaji dimulai. Ampun jo maaf basarato, kaminan bukan cadiak pandai. Ampun dimohon pada Allah. Salam tahun jo kenan rami, indak basibak jo basisih bukan bahinggo jo babateh. Dari ujung sampai kapangka, dari ranah tarikh karantau sampai karantau mancanegara di lingkung sambah kasadonyo. Di malam semalam kini, hari elok kutiko bayi, bulan tampak janjian sampai. Ukulah tibo di jangkonyo, mako palapeh niat dalam hati. Pambaya kawa salamoko, kita basuh balik dalam program Baraja Bahasa Minang Mandeh Minang Mancanegara. Di malam kini menjadi bagianan kampe. Yobana bak kata orang, kaminan bukan cadiak pandai, basarah diri kanan kuaso, sempeng beko nak sama kita bilai, dian suan sua, baliak sakutiko. Selamat datang untuk mande-mande, apa-apa sadonyonan lah bagabung di room Zoom Mandeh Minang Mancanegara, dan selamat datang juga untuk para pendengar kami di Radio Gobu Minang yang selalu setia bekerja sama Jo Mandeh Minang Mancanegara dalam program-program budaya. Terima kasih. Mulai dari awal, kita lagi judul menyingkap kedalaman makna petatah petitih Minangkabau. Jadi kita cari pengertiannya, Mendetati. Yo. Petatah petitih Minang adalah sastra lisan yang berisi ungkapan nasihat dan kiasan mendalam dalam bentuk pantun atau syair, digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral, adat, dan kehidupan.
Ungkapan ini sering mengandung perumpamaan dan perbandingan untuk menyampaikan pesan secara halus dan bijak seperti pentingnya menjaga lisan dan perbuatan. Jadi inti dari pepatah petitih Minangkabau itu adalah maknanya makna kiasan atau maknanya makna tasire. Jadi itu yang membedakan, yang membuat pepatah petitih Minangkabau itu semakin dikaji, kita akan menemukan kedalaman makna. Semakin kita temukan kedalaman makna dari pepatah petitih tersebut. Lanjut, Manda Tati. Nah, konsep dari Minangkabau, pepatah petitih Minangkabau ini konsep dasarnya kita tetap berpegang kepada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kalau dijadikan pantun adatnya, tambahannya adalah walau kabe boleh dibuka namun buho jangan sampai goyah. Maksudnya adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, walau kabe boleh dibuka namun buho jangan sampai goyah. Jadi adat Minangkabau, sandinya adalah syarak, aturan agama. Dan sandi dari agama, aturan agama yang kita pakai adalah kitabullah. Jadi kita garis bawahi bahwa orang Minangkabau adalah orang Islam. Jadi kalau dia sudah keluar dari agama Islam berarti dia bukan lagi diakui sebagai orang Minangkabau. Itu batasannya. Secara konsep bahwa adat Minangkabau itu basandi syarak dan syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Jadi apa yang dikatakan oleh syarak itu yang dipakai oleh adat. Kalau sesuatu yang dipakai oleh adat itu bertentangan dengan syarak, itu tidak boleh dipakai. Gitu. Selamat bergabung guru kami, Mandeh Kiki, Dr. Eva Krisna. Mohon nanti pendampingannya. Lanjut, Mandeh Tati. Jadi tunggu dulu Mandeh tentang sandi tadi. Sandi. Kita mencari adat basandi syara. Artinya sandi itu adalah bagian yang paling bawah, yang paling dasar. Nah, jadi kalau dalam pepatah petitih Minangnya, kue rumah karena sandi, rusak sandi, rumah binaso. Kue bangso karena budi, rusak budi, hancurlah bangso. Jadi sandi daripada adat Minangkabau itu adalah syarak. Sandi dari syarak itu adalah kitabullah. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa di Minangkabau itu sandinya adalah budi. Seperti itu. Kalau di suatu bangsa budi itu sudah hilang, maka rusaklah bangsa tersebut. Jadi orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi masalah budi, Jobaso. Setelah ini lanjut Mendetati. Nah, orang Minangkabau mengambil, dia berpedoman kepada alam sebagai sumber pengajaran. Kalau dalam pantun adanya, panakia pisau sirawi, ambil galah batang linta buang, salodang ambil kaniru. Satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Jadi pandai melihat gejala-gejala yang ada di alam itu yang dikembangkan menjadi pengajaran. Contoh dalam melihat kondisi alam misalnya. Ada petuahnya, pepatah petitinya, cewang di langit, tanda kapaneh, gabak di hulu, tanda hujan. Jadi dari gambaran alam tersebut itu kita sudah bersiap-siap. Oh, Iko yang akan terjadi selanjutnya adalah kalau mau deko kondisi alamnya berarti beko akan turun hujan atau panen dan lain-lain seperti itu. Jadi orang Minangkabau hanya pandai membaca bayang. Jadi apa tahu jo bayang tato sampai ya. Tahu jo
ujung atau putih seperti itu orang Minangkabau. Dia pandangannya itu jauh ke depan dan alam menjadi sumber untuk pengajaran. Lanjut Mandetati. Nah, prinsip yang ketiga, orang Minangkabau itu sangat meninggikan budi jobaso. Nah, nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan bayak ialah budi, nan indah ialah baso. Jadi berbahasa bagi orang Minangkabau itu sesuatu yang sangat penting. Kita lihat contoh satu di dalam petiti yang lain, kok pandai bakato-kato ibarat santan jo tangguli. Kok tak pandai bakato-kato baalu pancuknya duri. Ada lagi persoalan kato atau bahaso itu dia bisa mengatasi sesuatu hal yang buruk akan terjadi bisa dihalangi oleh kemampuan untuk berkata-kata tersebut. Contohnya ada persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi bisa diatasi. Atau lah langit jo bicaro, bumi jangan sampai katirisan. Nah, jadi dengan pandai berbahasa tadi, orang Minangkabau menghindari posisinya seperti si bisu barasian. Jadi orang Minangkabau itu dia sesuatu yang ingin diungkapkan itu harus di konsep terlebih dahulu sehingga dia bisa menyampaikan apa yang menjadi inti dari pemikiran. Jadi tidak seperti si bisu barasian. Ada ide, tapi menyampaikan ide itu kalau orang bisu dia tidak bisa. Jadi orang Minangkabau membatasi itu. Jadi jangan sampai seperti si bisu barasian. Nah, selanjutnya Budi Jobaso ini nanti akan berkaitan juga dengan Raso Jopareso. Nah, kalau di Minangkabau itu Raso dibawa naik, Pareso dibawa turun. Artinya ketika sesuatu kita menghadapi persoalan atau ada rasa itu nanti dia dari rasa yang ada dulu diolah dulu ke atas, dibawa naik dulu ke pikiran. Nanti dari pikiran dia diolah, baru dia turun. Jadi raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Lanjut, Mande. Nah, berkaitan dengan yang tadi, budi, baso, raso, pareso, bahwa orang Minangkabau itu menilai seseorang itu dari kebaikan, dari nilai harga diri, bukan dari materi. Misalnya di Minangkabau itu kita tidak melihat seseorang dari status yang dia miliki secara materi. Tapi misalnya ada aturan-aturan hormat kepada yang lebih tua, misalnya nan tua dihormati, nan ketek dikasihi, samo gadang lawan bayo. Itu mutlak. Walaupun kita lebih punya jabatan, punya posisi yang lebih, tetapi dari segi umur tetap yang tua harus dihormati. Nan ketek dikasihi, samo gadang lawan bayo. Nan ketek tidak saja ketek secara umur, tapi seseorang yang berada posisinya di bawah kelas kita, misalnya kelas sosial, itu harus dikasihi, berlemah lembut kepada yang lebih lemah posisinya. Dan kenapa Samogadang itu lawan Bayu? Kenapa tidak kawan Bayu? Karena di Minangkabau itu kita barundiang itu untuk mencari mufakat. Barundiang itu dia harus ada basilang kayu ditungku, makanya api kayu. Jadi pertentangan pendapat itu untuk mencari sesuatu kesepakatan itu di Minangkabau. Selanjutnya, nah orang Minangkabau itu
tidak membeda-bedakan tadi. Sebentar deh. Jadi sagalonan ado di dalam masyarakat awak, di dalam keluarga, di dalam kaum itu sadonyo baharago. Kalau digambarkan dalam petuahnya, nan buto pambui lasong nan pakak pala pehit badia, nan lumpuh pau nyi rumah, nan kue pambawa baban nan bingung suruh-suruhan nan cadik lawan barung diam. Jadi semua orang itu punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu kalau di kampung itu pergaulan begitu orang-orang Minangkabau beretika di dalam pergaulan, termasuk ketika pergi merantau misalnya. Nah, di rantau itu ada etika-etika tertentu dalam bergaul. Misalnya jika mandi di hili-hilia misalnya. Nah, yang pertama bana dulu dima bumi dipijak, di sinan langit dijujung. Dima aye disawak, di sinan rantang dipatah. Jadi orang Minangkabau itu tidak mengeksklusifkan diri di dalam pergaulannya di rantau. Makanya di mana-mana orang Minangkabau itu diterima oleh dimanapun dia berada. Contoh orang Minangkabau nya tidak punya kampung Minang misalnya, nya akan membaur dengan masyarakat di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dijunjung itu adalah semacam yang melindungi awak, misalnya aturan-aturan itu yang orang Minangkabau mengikuti di mana tinggal aturan itu yang inyo pakai. Dima aye disawak di sinan rantian dipatah. Dima awak mencari hidup di sinan awak memberikan kontribusi untuk daerah setempat. Nah, orang Minang ketika pai merantau bekalnya adalah seperti pasan dari orang tuonyo, jika anak pai kapakan, hiu bali balanak bali, ikan panjang bali dahulu. Jika anak pai bajalan, ibu cari, dun sanak cari, induk samang cari dahulu. Jadi orang Minang itu dirantau, dia ketika terbentur misalnya, inyo diharuskan dari awal tuh pertama bana nanti cari tuh induk samang. Ibu cari, don sanak cari, tapi induk samang nan paling para lubana dicari. Jadi kalau orang Minang dulu, inyo merantau, setelah tiba di rantau, inyo ndak akan minta lagi subsidi ke kampung. Mungkin ketika kehabisan bekal, inyo akan mencari orang kampungnya nan ada usaha seperti misalnya kedai nasi, numpang karajo di situ, seperti itu orang dulu. Penting ada induk samang lebih dahulu. Nah, sudah tuh konsep merantau bagi orang Minangkabau itu adalah bukan merantau Cino, tetapi karatau madang di hulu babuah babungo balun merantau bujang dahulu di rumah paguno alun. Jadi ketika di rumah alun dianggap paguno, pailah merantau dulu. Tapi ketika awaklah dianggap menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu di rantau untuk dibawa ke kampung, baik itu ilmu ataupun materi dan lain-lain, itu sebaiknya memang balik ke kampung, membangun kampung. Jadi tidak konsepnya orang-orang Minang merantau itu tidak untuk merantau salamu-lamunya, alias merantau Cino. Lanjut, Mande. Nah, orang Minang itu di dalam Ketata Petitinya digambarkan bahwa penuh perhitungan. Inyo maminteh sabalun hanyui, malantai sabalun luluh, inge sabalun kanai, baime sabalun habi. Jadi jangan ditunggu hanyui dulu, mah. Jangan ditunggu persoalan tuh tibo baru wak cari aponyo, wak cari jalan keluarnya. Tapi orang Minang memperhitungkan
meminimal datangnya masalah di lahado sekali untuk mengatasi masalah. Namun kalau awak lawak pinteh sebelum nanya lah di lantai sebelum luluh, namun persoalan tu tibo, adolo petatah petitinyo di matumbuh sinan di siang, di malaye sinan dibuai. Nah, orang Minang selalu mencari contoh kanan sudah, mambiak tuah kanan manang, manula dan kanan bayi. Jadi tidak mengulang kesalahan yang sama, baik yang sudah terjadi di orang lain atau di diri kita sendiri. Seperti itu. Lanjut, Mande. Nah, orang Minang dalam mengambil keputusan itu selalu mengutamakan raso, pareso, piki ya palito hati, yang ulu bicara. Jadi seperti tadi tuh raso dibawa naik, ketika ada persoalan itu akan kita bawa kateh dulu, diolah dulu di pikiran. Setelah itu baru setelah basuh raso kira-kira jawabannya baru dibawa ke bawah. Jadi raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Caro di siku ada rumusnya usua pareso sigi siase kaji dahulu mulareknya di balik itu manfaatnya. Jadi dalam pareso dibawa naik, raso dibawa naik, pareso dibawa turun tadi itu berlaku di situ usua pareso sigi siase. Tidak memutuskan persoalan dengan mencari data-data terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dapet memutuskan tuh indah apa namanya bahasanya Matagage. ayo ada bahasa adatnya satu tekakok tabayan gitu satu tekakok tabayan itu kalau orang Minang tuh dia diusul pareso sigi siase dikaji dahulu mulareknya di balik itu manfaatnya jadi mulareknya dikaji dulu kalau iko kira-kira mulareknya gitu lanjut Mandeh. Nah, iku nan petata petiti nan selalu kini ku banyak dijadikan orang sesuatu yang negatif untuk mengecen orang Minangkabau itu cadik buruk. Sebenarnya taimpi nak di ateh tak kurang nak di luar itu adalah hukum yang kalau secara ekonomi itu ada ahli ekonomi yang membuat bukunya tentang itu. Jadi ada guru ambo mengecek waktu itu kalau satu buah buku kok dek kami kesimpulannya cuma cieknya. Taimpi nak di atas tak kurang nak di luar. Jadi orang Minang tuh tidak mau menerima kondisi berlama-lama dalam kondisi terpuruk. Ketika awak taimpi tentu ya awak mencari posisi nak di atas. Kalau tak kurang tentu awak mencari posisi nak di luar. Jadi artinya itu sesuatu yang memang diajarkan oleh nenek moyang awak tidak boleh menyerah dengan dalam kondisi tertekan, dengan kondisi terpuruk awak tidak boleh berlama-lama di dalam kondisi itu karena kita harus menjadi pemenang. Lanjut, Mende. Nah, orang Minang itu ada petata petitifnya yang majan untuk berani dan bertanggung jawab. Tabujo lalu, tabelintang patah. Tangan mencancang, bahu memikul. Nah, jadi ketika tangan mencancang, bahu memikul, sesuatu yang kita lakukan, kita harus berani bertanggung jawab untuk kemungkinan akibat yang timbul dari sesuatu yang awak perbuat tersebut, baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Nah, tabujo lalu tabalintang patah ini orang Minang kalau sudah punya prinsip, dia akan menjalankan prinsipnya walaupun di tengah perjalanan ada halangan, hambatan itu akan
apa namanya, akan diatasi, akan dihadapi dengan segala pengorbanannya gitu. Lanjut Manda Tati. Nah, untuk malam kok untuk pembuka kato sekian dulu petatah petitih yang umum saja, yang dasar saja dulu kita ungkap. Untung-untung setelah itu akan ada kelanjutannya untuk kita bagi dalam misalnya untuk bidang pertanian, untuk bidang ekonomi, sosial, seperti apa petatah petitihnya. Nah, untuk sementara itu dulu dari Ambo. Kacimpong pamenan mandi, rasian pamenan lalok, wari dedatuk nan baduo, kok kurang tajalani, jo maaf saja kami atok, gojo jangko lah basu. Dan karena malam ko ada guru kita di Siko, Ibu Mande Dr. Eva Krisna, mungkin beliau akan menambahkan. Silakan Mande Kici. Silakan Manda Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih banyak Mandi, khususnya Mandi pembina IPM. Apa yang disampaikan di Mandi sebagai narasumber tadi, itulah kartu nasabana. Tinggal itu memahami setiap kata petiti itu, sebab kata petiti itu bukanlah bahasa Portugis, bukanlah bahasa yang bisa dipahami saja. Terus contohnya tadi terkurang di luar dan di dalam itu tidak bisa diterjemahkan secara literal seperti itu, tapi mestilah itu pahami dengan baik konteksnya seperti apa. Jadi aku rasa orang dirancang awak buka mandi-mandi dengan diskusi agar apa yang dibicarakan mandi tadi berkembang dan menjadi menarik bagi Pak Amal. Itu saja dari Ambo. Kalau ada info dan pada Ya. itu buat kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manda Kiki. Memang benar ya, patah petitih yang diberikan oleh Manda Iri itu banyak sekali kita belajar dari isinya. Ambo sebagai orang rantau dan gadang dilahirkan di Bandung dan gaya di Balando, tentu ilmu ambo ndak ada, tapi alhamdulillah dengan pelajaran yang ada diagihkan oleh Mandeh Mindang Mancanegara itu menambah sakete pengetahuan ambo tentang eh, eh, pengetahuan bahasa Minang. Tadi ambo tatari mendengarkannya tentang bagaimana orang Minang itu bisa berbahasa. Jadi mungkin salah satunya ya, mengapa orang Indonesia, orang Minang itu banyak menjadi diplomat ya, karena mereka itu bisa berdiplomasi dan bisa menggunakan keahlian bahasanya untuk bisa eh, berdialog, berdiskusi dan keluar sebagai pemenang karena menguasai bahasa, dan tadi disebutkan di dalam pergaulan, di dalam etika itu bisa menambah ilmu yang kita bawa sebagai orang rantau. Saya juga tadi baca, mendengar bahwa orang rantau itu juga terutama laki-laki merantau karena eh, belum dibutuhkan di daerah, kemudian merantau dan diharapkan mereka bukan sebagai perantau Cino, yang artinya antara lain bahwa mereka itu jika sudah mempunyai ilmu dan sudah mempunyai modal kembali ke kampung halaman untuk membangun, itu salah satu yang tadi Ambo bisa tangkap. Tentunya banyak lagi yang diuraikan oleh guru kita. Ambo akan bacakan sedikit dari tertulis di chat kepada selamat datang bergabung Pak Niko. Mane-mane bersama kita adalah Pak Niko Nicholas dari Australia yang sekarang sedang belajar bahasa Minang di UNA. Bersama saya dan tim berencana Pak Niko akan belajar sebagai mahasiswa S3 di Prodi S3 Linguistik UNAD tahun depan insya Allah. Selamat datang Pak Niko. Apakah Pak Niko akan memberikan sedikit kesan dan pesan dalam acara ini? Kenapa Pak Niko
ingin belajar bahasa Minang, silakan Pak Niko, saya berikan kesempatan sebelum nanti kita membuka diskusi yang lain. Saya tertarik akan pendapat Pak Niko. Oke. Ya, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa didengar. Halo, bisa mendengar? Ya, Ya, oke ya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, saya senang saya bisa ikut malam ini. Saya ingin ambil S3 linguistik tentang hal-hal sosiolinguistik, dan ya saya pernah mendengar nama Ibu Rina Marnita dari salah satu buku linguistik saya, dan dari tulisan Ibu Rina tentang bahasa Minang, saya mulai memikirkan ya apakah saya bisa mempelajari bahasa Minang dan hal-hal tentang sosiolinguistik bahasa Minang untuk S3 saya. Ya, itu ya demikian dari saya. oke, terima kasih Pak Niko, sangat luar biasa ya, bahwa mudah-mudahan dengan acara-acara yang diberikan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan juga dosen kita Ibu Rina Marnita dan Ibu Kiki Eva Krishna ya, kita banyak sekali mempunyai ahli-ahli yang patut kita banggakan di dalam organisasi kami, Mandeh Minang Mancanegara yang disingkat dengan 3M, yang anggotanya tersebar luas di beberapa negara, di Amerika, di Eropa, di Afrika, tentunya juga anggota yang ada di ranah ya. Kami bekerjasama dengan sponsor kami, Radio Gebu Minang, yang selalu menayangkan acara kami setiap kali kami lancar. Pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada peserta atau pendengar radio yang mungkin akan memberikan pertanyaannya melalui chat atau langsung. Kami persilahkan bagi mereka yang mempunyai pertanyaan atau akan memberikan sedikit kesan dan pesannya kepada kami, silahkan, kami persilahkan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, dibuka mic-nya. Mandetati, Ya. moderator, sementara kita menunggu pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya bertanya sedikit atau komentar gitu ya. Silahkan. Oke, terima kasih banyak atas program kita ini. Sepertinya pembicara kita ini benar-benar ya matang dan mengerti tentang apa yang beliau bicarakan. Begitu bagus sekali. Terima kasih banyak Mandeh Ir. Tentang bahasa Indonesia, bukan, bahasa Minang ini sebenarnya memang lebih halus ya. Tidak langsung-langsung. Sebenarnya tinggi artnya, tinggi seni bahasa Minang ini. Jangan orang hanya menyangka bahwa bahasa Minang ini hanya bahasa yang di jalanan, orang berjualan di apa yang di pinggir jalan itu ya, biasanya kita itu dicemoohkan orang, pedagang kaki lima begitu ya, bahasa Minangnya apa istilahnya. So bahasa Minang ini halus sekali, makanya diplomat kita itu banyak yang dari asal Minang begitu, dari Indonesianya. Kemudian ya ada positif, ada negatifnya, bukan negatif ya. Kadang-kadang itu kita lihat dalam bisnis ya, bisnis di keluar negeri, misalnya ke Amerika. Amerika memang banyak terlalu ketat dengan persyaratan begitu. Bisnis kita ini yang orang-orang Minang kita ini, bahkan dari Minang Mancanegara itu memang agak slow, agak terhambat karena kita itu yang banyak memikirkan baik buruknya, akibatnya ya, tidak hanya langsung-langsung begitu saja. Sorry, kalau kita bandingkan dengan bisnis Cina, mereka itu berani sekali mengeluarkan produk-produk mereka. Nanti kalau itu dipanggil, di take out dari market, membayar denda yang banyak, mereka tanggung juga ya. Jadi di sana itu kita itu selalu berpikir apa baik jeleknya. Begitu. Jadi tidak hanya sembarangan kalau berbicara itu, kalau berbuat sesuatu itu. Tetapi kepada kita, mandeh-mandeh
Mandeh Minang Mancanegara, mari kita lebih optimis, mari lebih berani bergerak, ya, bergerak berani dengan kebenaran, dengan dasar-dasar yang kokoh dan apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Barangkali begitu saja. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang maju. Ini ada chat, Mandeh. Sementara di dalam chat tidak ada, tetapi bolehkah saya juga bertanya atau mendikan sedikit, Mbak Deir bertanya sedikit. Kita mengetahui bahwa bahasa Minang ini mempunyai makna, mempunyai apa namanya, peran penting di dalam kemajuan bahasa dan budaya kita ya, seperti yang diberikan tadi begitu bagusnya. Tetapi mengapa sepertinya pada saat ini petatah petitih ini jarang dikenal dan jarang dipakai, terutama di kaum Gen Z apa kaum muda seperti ini? Apa sebabnya? Karena sangat disayangkan apabila hal-hal yang justru kita banggakan itu nanti lama-kelamaan akan hapus karena tidak ada yang meneruskan. Walaupun tadi Mbak Deir mengatakan ya dia aktif di dalam pengembangan budaya dan sastra, tetapi kecenderungan yang saya lihat di masyarakat, terutama di Minang, orang-orang muda berbahasa Minang pun mereka sudah tidak seperti yang diharapkan. Itu bagaimana tanggapan Mandeir? Terima kasih Mande Tati. Kalau untuk Iko, yang paling berkompeten itu menjawabnya adalah Mande Kiki. Dan nanti Ambo akan mengiringi beliau. Karena Ambo ikut dengan program beliau dalam rangka revitalisasi bahasa, terutama bahasa Minang. Jadi mohon ke Mande Kiki dulu, bagusnya Mande Tati. Silakan Mande Kiki kalau bisa dijawab pertanyaan tersebut. Karena Mande Kiki adalah yang dalam hal ini yang bisa Ya. menerangkannya. Silakan. Ya. Terima kasih Mande Tati, terima kasih Mandeir. Kita diskusikan tentang petatah petitih. Sebenarnya petatah petitih itu memang tidak dikuasai oleh semua orang. Petatah petitih itu adalah bunganya bahasa, yaitu bahasa berseni yang kalau kata Profesor Edward Jamaris itu adalah prosa berirama atau puisi lisan yang tidak tergolong kepada bahasa dalam percakapan sehari-hari. Jadi memang tidak dikuasai oleh seluruh masyarakat, hanya kalangan tertentu saja. Misalnya para pemangku adat, dalam hal ini para datuk, lalu orang-orang yang memang secara khusus mau belajar dan memang jadi seperti minat dan bakat, ada minat, ada bakat. Kalau dulu orang berpetatah petitih itu kalau mau menguasai seni berpetatah petitih itu belajarnya di surau. Jadi setelah mengaji malam, lalu ada orang tua yang membimbing belajar petatah petitih. Nah, atau bagi perempuan, di dalam petatah petitih kan juga terdapat pantun. Para perempuan biasanya belajar petatah petitih maksudnya ke peribahasa. Dia tidak selalu memiliki persamaan bunyi. Nah, seperti Mandeir misalnya, dia bisa memperoleh petatah petitih itu dari randai. Mungkin Mandeir seorang anak randai atau anggota randai, mungkin melalui para ibu-ibu yang memang pandai berpetatah petitih, pandai berpantun. Nah, jadi memang tidak semua orang. Namun, di Minangkabau pada masa lalu, petatah petitih itu hal penting kalaupun kita tidak bisa menggunakannya secara aktif. Misalnya saya, ini kepala sudah mumet kalau sudah bicara tentang petatah petitih. Karena memang saya tidak menguasai petatah petitih dalam hal berbicara langsung. Namun insya Allah saya mengikuti petatah petitih itu sebagai partisipan pasif. Nah, misalnya kalau Mandeir mengatakan sedikit saja kepada saya,
sudah pernah saya contohkan, ini sudah basi sebetulnya contoh saya. Tapi yang senyampang yang satu ini saja yang saya ingat. Misalnya Mandeir mengatakan, Mbak Aman deh Kiki itu bantu orang manggali ular segitu. Nah, saya akan paham itu maksudnya. Manggali ular itu tidak bisa berdekatan, nanti ularnya saling patok, kita juga akan dipatok oleh ular. Nah, jadi itu adalah sindiran dari si Mandeir kepada saya, mungkin didahului oleh sampiran pantun, tapi saya hanya memberikan sampirannya saja, memberikan isinya saja. Lalu saya akan paham, oh Mandeir sepertinya tersinggung karena saya berjauhan dengan Mandeir, duduknya terlalu jauh seperti orang bermusuhan saja. Nah, beliau mengatakan seperti orang manggali ula. Kalau beliau mengatakan, baku untuk orang musuh saya, Wak. Engkau di sana, aku di sini, enggak kawan Wak Lai. Kalau begitu terlalu langsung bukan orang Minang. Karena beliau partisipan dari kebudayaan Minang dan kita juga semua juga akan paham apa yang diucapkan oleh Mandeir. Nggak orang menjauh lah, bukan begitu jawaban kita. Kita langsung mengambil tindakan, pindah, duduk bersebelahan langsung dengan Mandeir. Nah, jadi ada dua hal di dalam petata petiti. Ada partisipan aktif, ada partisipan pasif. Partisipan aktif seperti Mandeir, sangat ideal. Dia mengerti tentang petata petiti itu dan dia bisa menuturkannya. Ada yang pasif seperti saya, seperti para sarjana sastra Minang pada umumnya. Menguasai petata petiti secara pasif. Nah, ini adalah syarat ideal seorang Minangkabau. Bila sudah tidak paham petata petiti lagi, maka Minangkabau mengalami degradasi keminangkabauannya. Bila kita sudah bertanya tentang sesuatu ungkapan atau petata petiti yang dibicarakan orang lain, maka tanyakan kepada diri kita sendiri. Oh, keminangan saya tinggal segini. Atau kita tanyakan secara global. Oh, Minang ternyata sudah memudar, sehingga harus bertanya tentang petata petiti. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Senang sekali kita berdiskusi malam ini. Kalau biasanya kita berdiskusi dengan saya dengan ketawa-ketawa, dengan Mandeir, sepertinya beliau sangat serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki atas responsnya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Mandedeh di dalam chat. Mandedeh adalah seorang anggota Maneh Minang Mancanegara di Amerika. Pada saat ini beliau dalam perjalanan sehingga tidak bisa gabung secara aktif. Tapi ada pertanyaan atau ada sedikit yang dia kirimkan akan saya bacakan. Ambo sedang di jalan tetapi ingin komentar sedikit tentang orang Minang yang sukses dalam berdiplomasi. Mungkin karena kita hebat atau ahli dalam high context communication. Mungkin Mande Eka bisa jelaskan ke audiens apa yang dimaksud dengan high context communication. Silakan Mande Eka atau Mande Ir yang akan menjawabnya. Mande Eva sudah Mande Eka, dibicarakan. Eva bukan Eka, sorry ya, Mande Eva. Sorry, maaf. Saketek dulu Tati menyambung dari Mande Kiki tadi bahwa memang tidak semua awak orang Minang itu mampu berpetata petitih, tetapi semuanya diharapkan mengerti dengan makna. Ketika orang tua memberi pengajaran, orang tua pasti menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, yang berkias tadi, takah yang Mande Kiki pernah baca itu, manga tuh duduk serupa orang membali, duduk serupa orang menjua, tagak serupa orang membali. Itu walaupun sang anak tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, tetapi paham apa yang dimaksudkan dengan istilah tadi. Termasuk cara melatih seseorang untuk mempelajari petata petiti itu, Ambo pernah beraja sama guru Ambo katanya melatih raso katanya Mande Tati, raso. Jadi samo Jawa memasak umpama ibu ama-ama Mande kan pernah menggulai. Ketika awak magiah garam ke gulai tersebut kan tidak ditimbang garamnya. Dia agak-agak saja. Jadi semakin lama awak
melakukan itu semakin tak biasa itu garamnya tuh kan semakin pas gitu. Jadi seperti itu dalam melatih rasa memahami petita-petiti tersebut berarti. Jadi ketika orang mengecek misalnya tentang baa janji ko bantu katia ula mah gitu kan. Jadi awak membayangkan katia ula itu seperti apa? Itu dulu bayangannya. Ternyata katia ula tuh ndak ada gitu kan. Ndak ada katia ula tuh lurus saja berarti kok janjinya ndak bisa dipaci ke dong. Berarti kan katia ula tuh lurus ndak bisa dipaci, licin saja. Artinya seseorang yang berjanji tidak akan menepati janjinya dan awak pun tidak bisa memaci janji tersebut. Jadi perumpamaan tadi awak bayangkan dulu bendanya, baru kita cari padanannya. Mungkin seperti itu memahami maknanya Mendetati. Kalau kami di lapangan nanlah dilakukan oleh Balai Bahasa itu magih tahu balik ke ibu-ibu petata petiti atau perumpamaan-perumpamaan lamonan lah mulai hilang itu dimulai dibuka cie-cie dan itu medianya sastra lisan dibuat dulu mereka menyenangi itu dari sastra lisan kayak gitu Mande. Memang memahaminya lebih jo raso gitu Mande, raso baru ke logika, dari raso nanti nyo akan tersambung ke logika. Demikian Mendetati, Mandeben. Terima kasih. Terima kasih. Mendetati, boleh sedikit gimana ya, bukan komentar tentang katia ula yang Mande sampaikan tadi ya. Itu saya juga baru tahu bahwa berarti itu enggak janji yang nggak bisa dipegang. Kita itu waktu kecil-kecil juga dikatakan oleh ibu kita itu yang inyo mengecek bakatia ula se. Maksudnya itu nggak ada ketia gitu ya, ngomong terus saja ngomong-ngomong gitu. Itu ya mendeir bakatia ula saja keceknya. Nggak bisa dipegang omongannya, licin, lapeh se gitu. Ya Mende. Bukan berarti dia tuh ngomong yang nggak ada titik komanya terus-terusan begitu, tetapi maksudnya pengertian katanya itu ya. Iya, kalau yang berketerusan ndak ada titik koma itu sarasah tajun, sarupo barundiang sarupo sarasah tajun itu nan ndak ada ujung pangkanya mangecek se tarima nareh kan. Sarupo murai bakicau. Tapi kalau nan katia ulaku lebih kepada janji. Omongan yang bisa wak pegang atau ndak gitu Mende. Itu bedanya Mende Ben. Iya. Terima kasih. Oke, sedikit lagi Sarasah Tajun itu memang di tempat belajar ya. Kita sekarang tempat belajar. Sarasah Tajun itu apa pula maksudnya Sarasah Tajun itu Mandir? Iya. Kalau awak cari Sarasah itu apa gitu? Sarasah itu kan air terjun itu Mandeben. Air tajun. Jadi kalau orang barundiang serupo Sarasah Tajun kan mahambu-hambu se mangecek se bakatarusan ndak tentu ujung pangkanya gitu. Itu yang Sarasah Tajun tadi. Nyo turun se taruh nyo turun se gitu kan ndak banti-beranti gitu Mande. Itu Oke, terima kasih banyak pelajaran sekarang. Iya, sekali luar biasa ya. Ambo juga tadi terkesima dengan membaca sedikit salah satu dari ini akan bacakan. Kok pandai bakato-kato, ibarat santan jo tangguli. Kok tak pandai bakato-kato, baalu pancukia duri. Tangguli itu apa itu? Daleh dia ambo dulu. Tangguli. Dan di bawahnya jan mode si bisu barasian. Nah, itu bagus sekali apa tuh namanya. Walaupun aku sedikit tahu kira-kira kemana arahnya ya, itu yang raso itu, yang terakhir si bisu barasian, tapi itu ado raso tapi indak tahu menjalehkannya gitu. Tolong dijalehkan ya. Mandekiki akan menjalehan itu sepertinya tentang tangguli itu lebih paham beliau tuh Mande. Makan.
baik, Mande. Tangguli itu manisan. Jadi kalau Apa? awak Manisan? makan manisan, Madu. Oh, manisan, Madu. kalau bukan manisan. Manisan tuh Oh, masaka yang diancuan tuh manisan namanya di orang Minang. oke. Bukan manisan pengertian di Jawa ya. Tapi ini adalah Hmm. manisan yang dibuat dari olahan gula, baik gula saka, gula Jawa. Iya, gula aren. Gula aren bisa, gula tebu bisa. Jadi kalau Ya, kita mau makan cendol, itu kan ada manisannya, dia Mm-mm. terpisah sendiri. Nah itu yang manisan. Jadi kalau manisan ini dicampur dengan santan, itu enak sekali. Kan itu yang namanya cindua. Hmm. Nah, jadi kalau pandai berkata-kata seperti santan dan tengguli, sedap santan sekali. tangguli. Oke. Nah, itu jodohnya santan dan tengguli itu. Jadi Oke. orang Minang kalau Jadi memasak apapun, hmm. tengguli. Nah, jadi orang Minang kalau memasak apapun kan, memasak kolak biasanya kan ada santan, ada tengguli. Ya. Jadi Nah, itu yang perpaduan antara kedua yang menghasilkan sesuatu yang indah, yang enak gitu sangat ya. lezat, sangat Ya, lezat. lezat. Ya, ya. Nah, lalu kalau tidak pandai berkata-kata, seperti alu pencungkil duri. Bayangkan kalau alu yang sebesar Ya. itu, Ya. yang biasanya kita gunakan untuk menumbuk di lesung. Iya. Oke. Nah, kita juga dijadikan pencungkil duri kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya, ya. Nggak mungkin. Jadi Nah, ini pengibaratan yang mengajarkan kepada kita bahwa pandailah kita berdiplomasi, berkata dengan baik, ya. berkata yang menyenangkan hati orang lain, sehingga orang Iya. merasa senang. Jangan perkataan kita membuat kita susah sendiri. Jadi apa yang kita tuju tidak bisa terlaksana. Kalau Iya. misalnya kami sebagai narasumber bahasa Minang, baik saya ataupun Mandeir, tidak pandai berkata-kata, seperti alu pencukil duri, kita tidak akan mendapat apa-apa di sini. Narasumber alu tuh, pasti begitu kan. Tapi karena kita berusaha semampu kita menggunakan bahasa yang baik, apalagi Mandeir dengan bungo kato, dengan petata petiti, dia membunga-bungakan bahasanya. Kalau saya mungkin agak sedikit lugas karena ya latar belakangnya ya pengajar dan peneliti, jadi agak lugas, tidak Berbeda seperti sedikit ya. berbeda sedikit dengan bukan tidak semenarik Yes. Mandeir yang bicara dengan Bungo Kato tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan dengan seperti santan dan tengguli. Okay. Lalu kalau tentang si bisu barasian, ya kita tidak tahu ya apakah si bisu pernah bermimpi dalam hidupnya. Kita tidak tahu. Karena yang kita tahu bisu itu kan hanya tidak memiliki indera bicara dan pendengaran. Tapi apakah mereka memiliki hal lain seperti kita yang bisa bermimpi, bisa menghayal atau bisa bagaimana? Tapi yang jelas kalau si mimpi barasian bagaimana cara dia menceritakannya kepada kita? Kan begitu. Jadi si mimpi barasian itu adalah hal yang mustahil. Tapi zaman sekarang bisa diatasi Kiki, dengan menulis apa bagaimana? Oke. Sorry ya, Made Ben. Ya. Ini ya sementara tanggapan yang lain. Mungkin Mandi Kiki, si bisu barasian itu dia terasa, tapi nggak bisa mengungkapkannya. Jadi orang yang bisa berbicara seperti yang kita dengar tadi itu ya, jangan sarupo si bisu barasian. Si bisu itu, tapi dia nggak tahu gimana mau mengungkapkannya gitu. Ya itu ada lagi itu dari Mande Seri itu ada Mande Tati itu saya bacakan, bantu baca ya. Iya, silakan. Di chat, silakan. Oh ya, Mandesri menuliskan bahwa bahasa yang didengar anak pertama adalah bahasa ibunya. Ketika ibunya tak mampu, tak bertutur, ya, tidak bertutur lagi dengan bahasa Minang, bahkan tak mampu lagi berbahasa nan Tasure maupun Tasire, degradasi anak-anak kita, tanggung jawab siapakah kinilai? Itu pertanyaan dari Mandesri.
lumayan pertanyaan juga ini sangat aktual ya, pernah kita juga bicarakan hal ini, tapi silakan Mande Kiki atau Mande Ir yang bisa menjawabnya. Ambo mohon izin Ini ada menyambung. lagi nih, kita teruskan dulu sedikit lagi dari Oke ya. Mande Sri. Ada tuh, Oh, tibu di oh mato, ya. indak dipiciangkan, tibu diparui, indak dikampikan. Ini beda. Ya, oke silakan. Ini. Oke, sebenarnya Pak siapa yang mengatakan Pak Niko, mohon maaf saya harus pergi dulu. Terima kasih atas waktunya, juga terima kasih atas kehadirannya Pak Niko. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa bergabung lagi. Ya silakan, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Mandesri. Degradasi anak-anak muda kita. Mande Ir, silakan, nanti bisa dibantu Iya. Mande Kiki. Sebentar, Silakan. mohon izin Mande Kiki, karena masih ada gangguan. Mohon izin menambahkan yang seketek tadi saya dulu Mande. Soal bicaro. Yeah. Bicaro tadi sangat penting bagi orang Minang dan Jaleh itu mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya bahwa bicaro itu sangat penting. Inyo bisa menghalangi sesuatu musibah datang. Misalnya perpecahan. Bisa diatasi dengan bicara. Atoklah langit jo bicaro, bumi jangan sampai katirisan. Jadi ketika ada persoalan yang ketek baru atau cikal bakal persoalan saja baru nan tampak, kita bisa mengatasinya dengan bicara tadi, mengajak berunding pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Jadi diatok dulu, atoklah langit jo bicaro, bumi jangan sampai katirisan. Artinya mungkin dengan pembicaraan awak tadi indak jadi kalau apanya katirisan itu artinya kan turun hujan, tirih gitu, diatok dulu. Jadi itu bicara tersebut fungsinya bisa untuk Meredakan. meredakan, mengatasi gitu. Jadi begitu pentingnya nilai berbahasa yang baik bagi orang Minangkabau. Selanjutnya soal tanggung jawab. Saya salah sedikit. Iya, Iya, soal silakan tanggung Mande. jawab siapa itu Mande Kiki lebih paham tuh, insya Allah. Silakan Ya. Mande Kiki. Kata atok itu sendiri bukan artinya atap. Atok itu artinya batasi, pembatas. Jadi alah batok tuh, atok ya. Atok dalam pengertian sana bukan di atap, diberi atap, tapi sudah dibatasi belum, diberi batas belum. Okay. Nah, jadi kalau dikatakan atok jangan sampai ketirisan, atapilah, lindungilah, jangan sampai tiris, jangan sampai bocor. Itu maksudnya di sana. Jadi tidak secara literal itu artinya adalah atap, tetapi pembatas. Saya menambahkan itu saja. Terus apalagi kalau Mandehir berapa? Tanggung jawab apa Mande Kiki? Pertanyaan dari Mande Sri. Ya. Kenapa? Mandesri menanyakan apa? Tanggung jawab siapa? Oh, tanggung jawab siapa? Ketika bahasa Minang tidak lagi diajarkan di rumah, kita kembali ke pelajaran kita yang pertama dulu, mande-mande. Mohon izin, saya ingatkan kembali. Itu adalah tentang sikap positif terhadap bahasa kita sendiri. Jadi kita bersikap positif terhadap bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang bukan bahasa kita bersikap positif. Kita menganggap kalau sudah pandai berbahasa Inggris sudah nomor 1. Kalau sudah pandai menggunakan bahasa daerah yang lain atau seperti bahasa Jakarta, kita sudah menganggap bahwa sudah hebat. Tapi sikap kita terhadap bahasa kita sendiri negatif, malu. Saya contohkan, saya dibesarkan di Kota Padang, memang lahir bukan di Kota Padang, tapi saya adalah anak Padang. Karena dari mulai 40 hari sudah di Padang. Tapi saya sangat pandai menggunakan dialek 50 kota. Mengapa? Karena sikap positif yang ditanamkan oleh ibu saya ketika kami masih dalam asuhan beliau. Nah, dengan tidak hanya marah ketika berbicara pun beliau menggunakan, walaupun tinggal di Padang, tapi menggunakan dialek 50 kota. Nah, sampai hari ini saya dengan bangga menggunakan bahasa itu.
Sampai-sampai orang tidak percaya bahwa dia tidak pernah menyentuh pendidikan di kota Payakumbuh. Nah, mengapa? Nah, itu yang terjadi sekarang. Bukan fenomena, ini bukan fenomena. Ini kalau fenomena kan terjadi untuk pertama kalinya, tapi ini sudah penyakit yang mendarah daging di pasangan muda kita di Sumatera Barat. Menganggap bahwa kalau sudah berbahasa Indonesia, apalagi kalau berbahasa Jakarta, itu sudah nomor 1. Sudah hebat mengajarkan kepada anak-anak. Padahal tidak juga berbahasa Indonesia. Tapi mengindonesiakan kan bahasa Minang. Cepatlah. Mana ada bahasa Indonesia cepat. Iya. Atau dibalikin aja lah biar cepat dia kering. Kan juga itu dibalikin itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jakarta, bahasa Betawi, bahasa daerah juga. Sama kedudukannya dengan bahasa Minang. Kenapa kita lebih suka menggunakan itu? Nah, ini yang selaku saya mantan Karani di Balai Bahasa Sumatera Barat, itu yang selalu saya ingatkan kepada pasangan muda. Banggalah menggunakan bahasa kita, selang-selingi dengan bahasa Indonesia, selang-selingi dengan dialek kita sendiri, agar anak-anak kita kaya. Harapkah berbahasa Inggris? Tidak. Berikan mereka semuanya, 12 bahasa akan dikuasai oleh anak dalam waktu bersamaan, kalau kita mampu mengajarkannya. Tapi kalau kita tidak mau mengajarkannya, ini berabe. Ini yang membuat sikap ini yang kita sebut dengan sikap negatif terhadap bahasa Minang. Maka lama-kelamaan nanti bahasa Minang ini akan hilang dari Sumatera Barat. Walaupun berkembang di daerah rantau. Tapi di daerah ranah Minangkabau, bahasa Minang akan hilang. Saya bisa memahami ketika Mande Tati mengatakan tadi mengindonesiakan bahasa Minang apa ya. Tertarik apa kata Mande Tati. Saya bisa memahami. Beliau adalah perantau yang sudah sulit, sudah hanya beberapa waktu saja bisa menggunakan bahasa Minang karena lingkungannya. Nah, bagaimana dengan di Sumatera Barat? Inilah yang terjadi. Jadi malu menggunakan itu, menutupinya kepada anak. Padahal di luar bahasa Minang juga. Kantor saya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Di sana wajib berbahasa Indonesia. Tapi apa dikata? Sesama ibu-ibu ini bahasa Minang. Hanya sesama penyuluh bahasa lah. Saya penyuluh bahasa. Sesama penyuluh bahasa lah kami yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang lain tidak. Tapi bagaimana yang tidak berbahasa Indonesia di kantor ini kepada anak mereka? Datang anak mereka kantor. Sudah bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Maaf Mande Eva, bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Mereka di kantor berbahasa Minang, Mande. Tapi begitu dengan anaknya dia berbahasa Indonesia. Datang misalnya anaknya mau pergi sekolah. Ditanya, ada dikunci pintu tadi itu? Ada? Enggak lupa kamu. Saya memang cemee sekali. Ada dikunci rumah tadi. Nggak ada kata ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau dia mau memaksudkan dia berbahasa Indonesia kepada anaknya. Tidak ada kan? Ada ditutup bahasa Indonesia itu? Bukan kan? Bahasa Minang dikunci rumah tadi. Nah, dia Indonesia kan bahasa Minang. Dia tidak mau berbahasa Minang pada anaknya. Ada mah. Mande Kiki, barangkali ada sebabnya Mande Kiki. Memang orang kita itu ya dulu-dulu waktu Ambo merantau juga malu dia mengakui bahwa dia orang Minang. Ya, banyak itu yang juga S3 di sini di Amerika, dia ke sini gitu, tapi uni jangan dikecian Ambo bahasa gitu. You know why? Dari asal kita itu kan kita ini sudah orang Minang ini bagaimana sejak banyak tertekan begitu dari pemerintahan kita sendiri. Sorry ya, bukan politik. Waktu PRRI, PRRI itu kan kita itu dikatakan pemberontak, tetapi ada karena kebijaksanaan meminta keadilan. Dan juga orang Minang ini banyak bajaga di kaki limo. Nah ini kata-kata yang saya cari, di kaki limo. Jadi kesan orang itu ke orang Minang ini itu yang begitu-begitu, yang di kaki lima itu. Padahal banyak itu ya, petinggi-petinggi kita di luar yang jenderal, yang kolonel, yang segala macam itu banyak. Tetapi beliau-beliau itu juga tidak mau memberikan identitinya sebagai orang Minang. Beliau-beliau itu memang, I don't know why, saya nggak mengatakan beliau
malu ya. Tetapi Mandekiki Minang banyak orang awak tuh yang dulu tuh malu. Sekarang semenjaknya orang Minang alah banyak terkemuka, right? Oh, dia mulai itu banyak lihat tuh di Facebook. Cuman mungkin kita sekarang mengajak belajar bahasa Minang lah gitu. Terutama juga ke anak-anak kita dan ke daerah di mana kita tinggal begitu. Jadi memang malu beliau begitu. Ya. Berbeda dengan Ambo, Mandeben. Ambo kan lahir di Bandung, gadang di Bandung, ya toh. Tapi Ambo, nenek Ambo acok mengecek saro Minang dek kali ndak bisa ndak pandai bahasa Indonesia dari Sinan Ambo balaja sakete bahasa Minang. Jadi Ambo di Balando kok nggak pernah Ambo merasa malu doh. Justru Ya, Ambo tuh orang tuh mengatakan ke Ambo, kok bisa ya Ibu Tati, katanya Ibu Tati lahir di Bandung, besar di Bandung, tapi masih bisa bahasa Minang walaupun sudah lama di Belanda. Jadi mungkin karena betul tadi kata Eva bahwa dari rumahlah kita diajarkan, diberikan, nah itu tidak mudah lupa karena kita diajarkan dari kecil untuk memahami walaupun misalnya tidak sebagus berbahasa Minang, tetapi karena nenek di rumah tidak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, dia selalu berbicara. Jadi itu yang terngiang-ngiang di kepala Ambo, di kepala Ambo. Jadi sampai gadang pun Ambo indak lupa bahasa Minang walaupun logatnya logat Bandung mungkinnya Ambo nggak tahu, tapi alhamdulillah memang betul kita itu seperti eh, dari rumahlah kita mendapatkan madrasah yang pertama ya. Pelajaran yang pertama itu di rumah. Tapi mohon maaf Ambe juga termasuk yang bersalah, tidak bisa mengajarkan kepada anak Ambo bahasa Minang, tetapi alhamdulillah masih bisa berbahasa Indonesia. Ya. Sekian dari Ambo. Kita lihat masih adakah orang-orang yang atau peserta yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan di Zoom ataupun di radio. Karena saat ini radio kita tidak bisa berkomunikasi dengan radio karena dengan suatu hal, jadi kita tidak bisa memberikan mengatakan menyampaikan pertanyaan. Tapi Ambo yakin bahwa pendengar radio Gebu Minang juga sangat tertarik akan acara ini karena sebelum-sebelumnya juga pada acara pelajaran bahasa Minang selalu dikunjungi oleh banyak penggemar, penonton atau eh, pemirsa Radio Gebu Minang. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lain kali mereka bisa memberikan pertanyaannya. Dan jika mereka mempunyai pertanyaan atau bagaimana akan bisa disalurkan melalui Udasbi atau berikan tanggapan di WhatsApp Radio Gebu Minang. Nanti akan kita coba untuk menjawabnya. Silakan Mandeir, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, Sedikit menit tadi. ya. Silakan Mandeva. Ya, sebagai mantan peneliti saya melihat bukan masalah bahasa saja, masalah kebudayaan juga. Jadi di ranah Minang sebagai tempat asal kita. Maaf suaranya kurang jelas. Saya besarkan, jelas ya. Mande? Ya, sekarang jelas alhamdulillah. Ya, jadi saya lihat data dari kenyataan kebudayaan Minang termasuk bahasa itu di daerah asal yang kita sebut sebagai ranah daerah Minangkabau ini di Sumatera Barat ini, kebudayaan termasuk bahasa itu akan cepat sekali tergerus. Di tanah ini kita tidak merasa perlu mempertahankannya, tapi jauh di rantau sana kita merasa ada kerinduan, sehingga kita menjaga dengan baik. Saya sudah melakukan perjalanan ke kantong-kantong kebudayaan Minangkabau seperti di Aceh. Di Aceh kita disebut anak jama. Anak jama itu adalah tamu itu. Jadi suku Minang disebut tamu misalnya. Itu sangat terjaga sekali kebudayaan Minang. Saya lihat di dalam pernikahan misalnya, bagaimana mereka berpetata petiti, menjaga sekali pakaian, menjaga sekali urutan prosesi adat Minang dengan baik. Lalu saya datang ke Sibolga juga seperti itu. Lalu di Negeri Sembilan juga demikian.
mereka sangat patuh kepada pakem kebudayaan Minangkabau, termasuk ke dalam di bahasanya. Mereka dengan bangga menyapa kita di Negeri Sembilan itu sebagai dunsananya. Lalu bagaimana di Minang sendiri? Di Minang sendiri, di Sumatera Barat, kita sudah mengganti semuanya. Kita tidak perlu lagi berbaju kurung barale, cukup pakai gamis. Kan ketutup juga seluruh tubuh kita, pakai kerudung, selesai. Atau gamis, kita tambah selendang, itu masih mending. Lalu urutan barale juga tidak perlu prosesi dari A sampai Z, dipotong saja dari gedung, atau kita tidak lagi beralek di dalam rumah. Anak daro sekarang ditaruh di luar, di paragoan kepada orang ramai. Kalau dulu melihat anak daro tuh kita intip-intip ke kamarnya. Anak daro tuh sangat mahal dulu. Kalau sekarang dipampangkan berjoget-joget seperti baru kanai karanggo. Nah, di Minang seperti itu, cepat sekali perubahan itu. Nanti kalau, nah ya benar juga kata orang, nanti kalau kita ingin belajar bahasa Minang, ingin belajar adat Minangkabau, pergilah ke daerah rantau. Karena orang rantau menjaganya dengan baik. Bangga dengan yang dia tidak punya. Kan dia tidak mendiami Minangkabau, dia tidak punya lagi Minangkabau. Tapi atributnya sebagai Minangkabau, dia pertahankan di daerah rantau. Nah, seminar-seminar untuk menyadarkan orang Minang di ranah ini mesti sering kita lakukan. Jadi yang dibina itu bukannya orang rantau. Orang rantau dia sangat peduli dan sangat cinta dengan kebudayaannya. Seperti Mandetati, jauh di sana dibesarkan di Bandung. Apa salahnya Mandetati tidak berbahasa Minang? Mengapa harus terpatah-patah berbahasa Minang, memaksakan diri? Kan ada rasa bangga di dada Mandetati. Saya orang Minang. Saya orang Minang. Meskipun saya tidak lurus bahasa Minangnya, tidak fasih bahasa Minangnya, saya harus pakai ini. Tapi cobalah Mandetati agak lama di kampung sedikit. Lihat bagaimana ibu-ibu muda. Lu dari mana? Ada mu dengar tadi saya bicara. Ada mu tadi di tempat acara tuh. Mu ini dari mana? Iya, janggal ya. Jadi sedikit janggal kedengarannya ya, bahwa di ranah Minang itu ya. Di ranah Minang. Jadi apa namanya Mbak Eva, betul kata Mbak Eva, rasa kebanggaan itu membuat apa namanya kita merasa dekat. Ambo di sini punya kumpulan teman-teman yang juga jadi kalau ketemu kita wajib berbahasa Minang, walaupun ada di antara mereka yang lebih jelek bahasa Minangnya dari Ambo, tetapi kita berusaha untuk selalu bertemu dalam pertemuan memakai bahasa Minang. Jadi ada kerinduan ya, itu kata kerinduan itu yang tadi di Ambo dengar dari mana? Kerinduan, merasa ada apa namanya kalau bahasa Belandanya kalau bahasa apa ya, ik behoort tot, saya merasa tertarik terikat dengan apa yang kita punyai sebagai orang Minang, entah bahasanya, entah karena makanannya. Jadi Ambo juga pernah berdiskusi dengan ibu mertua saya waktu itu. Dia mengatakan bahwa anak saya tidak boleh berbahasa Indonesia karena takut tidak bisa berbahasa Belanda. Saya berkata, selama anak saya makan nasi, dia masih bisa harus bisa bahasa Indonesia. Jadi kita juga harus memperjuangkan itu, harus mendukung apa yang kita yakini bahwa itu adalah milik kita. Milik kita adalah bangsa Indonesia, kita berbahasa Indonesia. Jadi jangan perasaan itu untuk malu seperti Mandeben tadi katakan, saya mengerti ya bahwa ada yang malu karena itulah latar belakangnya apa namanya pedagang kaki lima atau kayak gimana. Tapi kan kita juga sekarang bisa mengatakan, hai, justru orang-orang Minang itu dulu yang banyak berjasa untuk kemerdekaan Indonesia, itu yang kita perlu utarakan kembali kalau mereka tidak menyadari. Jadi itu kesadaran dan kecintaan itu dari kita harus kita tumbuhkan. Itu sedikit dari Ambo. Maaf kalau Ambo terlalu banyak berbicara karena itu yang Ambo rasakan ya. Rasa kebanggaan itu harus ada sebagai pemakai bahasa. Ya, Mandair, silakan Mandair. Apakah kita masih punya waktu atau bagaimana? Oh, dan satu lagi. Dan lagi kata Manda Eva tadi, mungkin kita harus sering mengadakan acara-acara webinar. Sebenarnya ini adalah satu langkah yang
pertama, dan akan mudah-mudahan dengan pertolongan Mande I dan Mande Eva akan ada webinar-webinar atau acara-acara ya seperti ini yang bisa menimbulkan rasa kecintaan kembali kepada bahasa kita, bahasa Minang. Alhamdulillah, mendatati sakete dari ambo sebagai praktisi. Ya, Kalau ada generasi nan lata putih di awak gitu mendatati. Dan kini dimulai dari tahun kemarin 2020 sampai kan lah mulai ada program pemerintah merevitalisasi balik bahasa-bahasa nan alhamdulillah ya. punah. Itu aku diajak 2020 sampai itu sangke itu Mandekiki masih jadi kepala di Balai Bahasa Sumatera Barat. Itu program dari Kementerian Bahasa. Jadi sasaran awak di situ tuh adalah guru-guru dan guru-guru SD SMP dan nanti dan Nggak apa-apa, di Mbak Sarah duduk aja di sama pangkuan. gitu ya. Dia mungkin ya, mau mendengarkan. terakhirnya nanti ke anak-anak SD dan SMP. Nah, dari program itulah mulai nampak 2 tahun berjalan, itulah mulai nampak cikal bakal anak-anak kita nan biasanya tidak mengenal bahasa-bahasa Minang nan berseni tinggi itu mereka sudah mulai mengenali karena diperkenalkan dalam bentuk yang Kurikulum. badendang, Ya, oh, badendang, oke ya. badendang, bapantun misalnya. Jadi mereka sudah mulai punya itu dan di sekolah-sekolah kini kan lah ada 1 hari disediakan untuk pertunjukan kesenian-kesenian anak-anak nagari Minang. Masya Allah. Itu generasi yang mungkin jauh setelah awak itu harus kita papah balik gitu Mande. Yang nan takut tuh salah moko itu sampai Bisa disambung. disambung dan mulai dari nan ketek-ketek insya Allah lah mulai ada program itu di Sumatera Barat. Mudah-mudahan untuk kedepannya udah keputih gitu Mande. Ikolah tahun kedua. Nah, fenomena yang dicari di lapangan bahwa memang generasi awak tuh lah jauh tidak mengenali apa yang nyokunyo. Contoh, ketika kami mengajarkan badendang tradisi, diajarkan badendang tradisi, sudah tuh etikanya seperti iko, adabnya seperti iko. Di lapangan di tahun kedua malah masih basobo, dan badendang itu mereka langsung goyang-goyang. Jadi sementara di dalam konsep tradisi itu adabnya berkesenian tuh duduk masih buah duduk selo bagi laki-laki. Jadi memang bare tugas kita Mandeh baik praktisi ataupun terutama pemangku kebijakan itu memang awak harus memulai balik mengaji balik dari alif, membilang balik dari asa. Jadi konsep-konsep itu memanglah banyak nan indak duduk. Ketika misalnya anak-anak awak memakai pakaian tradisional misalnya, aturan berpakaian tuh mereka nggak tahu. Yang penting lah basuntiang lapo itulah Minangkabau gitu. Dan penggunaannya misalnya ketika pertunjukan pakaianku hanya boleh untuk acara-acara sakral atau apa itu bagi awak umumnya itulah ndak duduk itu yang harus kita duduk balik gitu. Bailok kan. Ya, iwak mengaji memang harus balik ke pangka. Sasek di tengah jalan, wak balik ke pangka jalan. Itu Mandeh. Mungkin itu saja dari Ambo. Insya Allah banyak kekurangan pasti. Dan Ambo insya Allah kedepannya akan lebih banyak baraja jo senior Ambo Mandeh Kiki tentang mendudukan ikoko apa namanya sebagai praktisi kan Ambo tahunya seperti ikosenyo gitu apa nanti insya Allah kedepannya izin menambah komentar Mandetati. Silakan Manderina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mandei tentang apa tuh bahasa yang digunakan dalam bertatah petitih gitu ya. Kemudian juga diulas juga oleh Mandi Kiki dan juga kekhawatiran kita tentang penggunaan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya melihat mungkin perlu kita bedakan bahwa bahasa Minang itu kan punya dua ragam, ada ragam tinggi, ada ragam rendah gitu ya. Ragam tinggi, ragam yang dipakai dalam acara-acara adat, umpamanya seperti Petegak Penghulu, kemudian juga dalam acara perkawinan atau ada yang meninggal. Nah, disitulah diperlukan keahlian berpetatah petitih, di mana bahasa-bahasa kiasan, peribahasa, ungkapan itu dipakai. Sementara dalam ragam rendah itu bahasa Minang dipakai ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin yang kita khawatirkan adalah kedua-duanya, bahwa tidak banyak lagi orang yang pandai berpetatah petitih, sehingga ketika mereka diangkat menjadi nenek mama segala macam, mereka itu jadi apa itu gamang gitu kan. Mungkin dari segi apa kompetensi dalam status sosial di masyarakat ataupun dalam ke garis adatnya dia itu memang jadi bisa jadi nenek mama, tetapi kemampuan berkomunikasi di dalam acara-acara adat Minangkabau itu dia tidak mampu memenuhi kemampuan berkomunikasi karena tidak tahu dengan peribahasa dan segala bahasa tinggi gitu. Nah, sementara kekhawatiran kita pada bahasa rendah, bahasa yang sehari-hari, itu seperti apa yang disampaikan Mandi Kiki. Memang dari dulu, sebetulnya jauh sebelum kita bicara ini, tahun 80-an itu Profesor Khairil Anwar sudah meneliti bahwa orang Minang itu kalau zaman 30 tahun sebelum dia menulis tahun 80-an itu mengatakan bahwa orang Minang itu kalau berbahasa Indonesia juga lah, ini orang di kampungnya. Betul. Aneh gitu. Tapi kemudian lama-lama itu sudah semakin biasa dengan adanya kebudayaan merantau, orang pulang merantau ingin menunjukkan diri, show off dan segala macam gitu. Tetapi sekarang itu kan tidak hanya karena orang Minang tidak mau. Kami pernah meneliti zaman Mandesri itu pada tahun 86 ya kalau salah tuh. 19 lupa saya 2006 kalau nggak salah itu. Melihat bagaimana pengaruh pendidikan dalam berbahasa Indonesia di rumah tangga ini terhadap kemampuan menggunakan ungkapan. Ya, ini bukan tetapi ungkapan saja, kiasan-kiasan yang disampaikan apa ini kan ada kiasan. Untuk ulah lalu, untuk kucian buat lidi itu kan kiasan, tidak tetap petiti. Hal-hal seperti itu memang harus dipakai di bahasa sehari-hari sebetulnya. Itu yang perlu kita sampaikan pada anak-anak. Bahwa tidak semuanya itu harus sampaikan langsung. Ada kiasan, ada indirect gitu. Nah, kalau nak tahunya itu ya berarti lah ya ndak raminangan tuh. Tapi kalau nak mampu dia berpetah petiti tidak apa-apa. Itu bukan kemampuan yang harus dikuasai semua orang dari zaman Saisua pun tidak. Gitu. Selalu ada orang yang mampu, ada orang khusus untuk itu. Tapi berbahasa sehari-hari mampu juga menggunakan bahasa kiasan sehingga tidak seluruhnya itu disampaikan secara direct, orang Minang tidak indirect itu penting sebetulnya. Itu yang perlu kita khawatirkan. Nah, itu dalam penelitian kami itu tidak dipakai lagi karena apa? Karena sehari-hari ibu-ibu tuh pakai bahasa Indonesia. Bilang tuh kapan tuh gak dipakai bahasa Indonesia semuanya gitu kan. Termasuklah saya. Saya bahasa Indonesia sama anak. Ketika saya pakai bahasa Minang, anak saya bilang, Mama, jangan keras-keras, malu kedengaran orang, katanya. Kenapa malu? Iya malu, sama teman lain kedengaran sama orang teman lain. Tapi dia sama kakak adiknya, sama kakaknya, baang bakaunya. Ang ngapuang lantan tuh, aden badang, balapi-lapi ang badannya. Nyoba dia kakak berdua. Gimana dia dapat bahasa Minang? Dari kawan-kawan di sekolah. Ini gara-gara bahasa Minang. Nah, Bu Nadra, Profesor Nadra mengatakan, tidak perlu khawatir. Karena apa? Bahasa itu ada fungsinya. Dalam keluarga fungsinya bahasa Minang, di luar berbahasa Indonesia di sekolah. Gitu kan. Selagi fungsinya masih di masing-masing tidak apa-apa. Nah, tetapi sekarang itu kan fungsi di keluarga itu yang sudah berubah. Kembali lagi kata Wali Kiki ya, ayah ibunya yang harus bangga dengan bahasa Minang. Kalau ibunya malu loh, anak Indonesia itu anak yang ikut kan. Ya sekarang udah terlanjur basah. Kita udah terlanjur semua itu bahasa Indonesia. Angkatan saya sudah terlanjur bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesia itu prestisius gitu. Tapi ada juga laki-laki itu cenderung bahasa Minang. Jadi kita menganggap laki-laki inilah nanti agen pemertahanan bahasa Minangnya malu bahasa Indonesia. Kecuali produksi. Kalau temennya nak kado Indonesia atau digalak orang bincang. Di produksi sama produksi, nah ya banyak pilihannya macam-macam.
termasuk mumu tuh nak mau kiki aneh dah awak menemu. Pegawai saya kayak gitu Bu, bahasa Indonesia ada, bahasa Minang rapi-rapi lah lo, bahasa aneh-anehmu tuh ada lo. Itu apa ya variasi bahasa yang mereka gunakan dalam konteks-konteks yang mereka sendiri senang gitu. Kalau dia bercanda, apa dekmu nih, kaleramu mah, itu gitu dia. Tapi dalam konteks itu, tapi nanti dalam konteks lain, jadi dia selalu ada fungsinya gitu. Selagi semuanya pada fungsinya sih, saya pikir masih oke ya. Tapi tetap kebanggaan terhadap bahasa Minang harus ditumbuhkan ya, karena itulah peranan ayah ibu itu tetap diperkenalkan. Kalau tidak perkenalkan ya gawatlah dia, itu hancur dia lama-lama hilang gitu. Itu saja komentar saya mungkin. Mandes Kiki, Oke. Mandes Tati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mande Rina. Ambo lihat tali ada Mande Sri, Mande Eka apa namanya mau bertanya atau mau memberikan sesuatu input, silakan Mande Eka. Iya, makasih ya Mande Tati, Mande Ben izin bertanya. Tadi sudah join dari jam 8 lewat ya. Tadi tertarik sekali karena lagi di luar, makanya tadi dimatikan kameranya. Tapi ini ya menarik sekali mengenai petata petiti ini Mande. Ini memang hal yang kita hadapi sehari-hari kayaknya ya. Apalagi dengan anak-anak kalau sudah tinggal di luar Sumatera Barat gitu ya. Kita juga mungkin bahasa Minang itu nggak tahu kenapa, apa karena sudah terlanjur sehari-hari berbahasa Indonesia sehingga bahasa Minang itu otomatis mungkin jarang dipakai gitu ya. Kecuali mungkin pada saat orang tuanya marah gitu ya, kalau emosi nggak bisa dikontrol lagi keluarlah bahasa Minang gitu ya, kayak rata-rata orang di sini lah gitu, di Jakarta terutama gitu. Nah, anak-anak sekarang mungkin mereka bisa mengerti, tapi mungkin tidak terlalu lancar untuk mengucapkan. Kalau yang rata-rata di sini ya, teman-teman orang Minang yang ada di Jawa gitu ya, mereka paham gitu, tapi mengucapkan tuh sudah patah-patah gitu ya. Nah, ini terkait dengan petata petiti tadi yang Mandeir sampaikan, itu kan memang betul-betul selain indah gitu ya, bahasa petata petiti itu, kalau orang tua saya tuh masih mengenal lah ya, masih mengenal petata petiti itu dan, eee, bahasa yang bersayap, bahasa yang, di balik bahasa itu tersirat makna gitu. Saya sendiri tadi juga nggak paham juga tuh seperti Mandeben tadi, seperti ketiak ular gitu ya. Terus, kayak penjual ular gitu kan. Jadi maksudnya tuh yang ingin ditanyakan, kenapa ya berbahasa Minang ini muncul rasa yang apakah seperti malu atau memang misalnya kenapa tidak bisa dilestarikan seperti bahasa Sunda gitu ya. Orang yang tidak Sunda aja yang tinggal di Bandung itu mau gitu belajar bahasa Sunda gitu kan. Nah, apakah ada gitu mande-mande mungkin yang di akademisi ya, apakah ada survei atau riset terkait hal ini? Kenapa, orang Minang sendiri tuh sekarang sudah seperti malu menggunakan bahasanya? Apakah karena tadi ya ada sapaan-sapaan yang terkesan kasar gitu ya, sehingga ada yang, kayak bahasanya bahasa balai gitu tadi yang Mande bilang kan di pasar gitu bahasanya kayak kasar. Mungkin bahasa balai terus bahasa orang kota di Padang tuh beda lagi. Apa sebabnya gitu loh Mande? Sehingga orang di Padang sendiri tuh kok kayak enggan gitu ya melestarikan bahasa petata petiti lah. Siapa yang akan melestarikan ini kalau bukan kita gitu ya. Sementara kita yang umur 50-an ke atas saja tuh banyak yang nggak ngerti, petata petiti itu artinya apa gitu. Kalau seandainya kita bisa tahu sebabnya, mungkin kita bisa jadikan itu sebagai topik seminar gitu ya. Terus kita carikan solusi, apakah di kampus-kampus itu, upaya-upaya apa gitu. Kemudian apakah ini sudah menjadi program pemerintah misalnya untuk, program bagian dari program pariwisata misalnya gitu kan, sehingga ini nggak hilang gitu.
Saya aja tuh sangat kagum loh tadi yang Mandeir sampaikan, banyak sekali petata petiti yang benar-benar bagus gitu ya dan bisa terpakai sampai zaman sekarang. Seolah-olah seperti Al-Qur'an lah, tapi bukan menyamakan ya. Seolah-olah tuh petata petiti yang sudah ratusan tahun umurnya tapi masih apa namanya? Relate sampai hari ini gitu. Yang memang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bagus untuk dilestarikan gitu ya. Apalagi orang-orang yang sudah orang Minang yang punya jabatan di pusat di Indonesia ini, apakah di Jakarta, di Jawa atau di luar negeri sekalipun gitu ya. Kenapa pantunnya itu bukan pakai pantun Minang gitu loh. Kenapa sekarang kan apa-apa sekarang pidato pakai pantun, dibuka dan ditutup pakai pantun. Padahal kita punya pantun sendiri yang nggak kalah bagus gitu kan. Mungkin bisa Betul. ditranslate gitu, walaupun dalam bahasa Minang, tapi kan bisa ditranslate. Dan istilahnya tuh kita jadikan satu program gitu kan. Pakailah pantun Minang yang memang benar-benar asli dan ya kita cintai dan kita apa? Kita perluas penggunaannya gitu. Itu sih Mande, pengen tahu aja apakah pernah ada riset gitu ya. Apa sebabnya gitu loh. Bahasa Minang ini kok nggak kayak bahasa nasional lainnya gitu sih Mande. Makasih Mande. Daerah lainnya. Iya, Terima kasih bahasa Mande daerah Mande. lainnya. Terima kasih Mande Eka, luar biasa bagus sekali input dan pertanyaannya. Mungkin narasumber kita atau Mande Eva yang bisa menjawabnya. Saya juga setuju bahwa kita itu ya apa yang dikatakan oleh Mande Eka itu luar biasa. Saya sangat mendukung sekali. Silakan Mande Ir atau Mande Eva. Setelah ini ada Mande Ben juga akan menanyakan atau berbicara sesuatu. Silakan Mande Ir atau Mande Eva. Izin saya bicara Ya, sebentar karena ini ya. tadi menyinggung tentang Balai Bahasa Sumatera Barat. Eh, Sebenarnya pemerintah pusat dalam hal ini Badan Bahasa di Jakarta, Lembaga Bahasa Nasional, itu pada awalnya melihat bahwa bahasa Minang itu bukanlah bahasa yang terancam punah. Mengapa? Karena penuturnya masih banyak. Lalu tersebar penuturnya itu tidak hanya di Sumatera Barat. Lalu ketika saya masih menjadi belum pensiun dan masih menjadi kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, saya bawalah kenyataan yang saya bicarakan terdahulu bahwa sebenarnya bahasa Minang itu sudah tergerus dari Sumatera Barat. Lalu saya berikan beberapa data kepada pimpinan kami di Badan Bahasa bahwa sebenarnya bahasa Minang itu perlu diselamatkan di tanah Minang sendiri. Nah, makanya kita itu telat. Kita baru tahun ketiga, sudah 2 tahun pembinaan bahasa daerah di Indonesia secara nasional, kita baru tahun ketiga mendapatkan dana melalui Balai Bahasa Sumatera Barat. Apa yang kita lakukan? Nah, karena yang kami lihat yang paling krusial itu adalah seperti kata Mandirina tadi, adalah kemampuan kita memahami kiasan, kemampuan kita memahami bahasa bunga-bunga bahasa. Nah, makanya yang ditembak terlebih dahulu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Apa yang kita ajarkan? Yang kita ajarkan tentang ungkapan, tentang bahasa bersayap. Jadi bukan percakapan sehari-hari yang diajarkan. Siapa pengajarnya ya? Salah satunya yang Mandeir, narasumber kita. Saya ajak beliau karena beliau fasih menggunakan ungkapan dan petata petiti. Nah, sekarang keluhan kami dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, walaupun saya tidak lagi berdinas, saya sudah pensiun, adalah bahwa ini tidak bersambut, gayung ini tidak bersambut. Apalah daya Balai Bahasa Sumatera Barat yang hanya bisa masuk melalui Dinas Pendidikan. Kami mendatangi dari mulai gubernur sampai wali kota dan bupati, agar di daerah pun jangan hanya melalui pembinaan di sekolah-sekolah saja, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa sikap positif terhadap bahasa Minang. Nah, mungkin saya setelah ini minta izin karena berada di Zoom yang lain, saya akan tutup
pembicaraan saya. Sekarang mungkin bisa kita warga 3M membuat semacam petisi Mandeben. Semacam apalah ya, semacam himbauan kepada pemerintah Sumatera Barat agar menggalakkan kepedulian pasangan muda. Ini dimulai oleh pasangan muda nih. Pasangan muda sadar mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak mereka. Minang, saya Minang. Ya, bahasa Minang kepada anak-anak mereka. Mungkin kita mulai dengan, kalau nanti 3M bisa, kan tidak perlu bersemuka. Buat saja seperti kemarin kita menolak konten kreator tersebut, bahwa kita meminta agar ada kesadaran masyarakat di ranah Minang untuk menggunakan bahasa Minangkabau dan mengajarkan di rumah tangga, dimulai dari rumah. Nah, mungkin dengan begitu, dengan adanya kita ikut menghimbau seperti itu, mungkin akan tergeraklah sedikit. Seperti dulu kita Mandeben sudah pernah ke Bupati ya Mandeben ya, kita tentang waktu Uoraf membawa cerita tentang turbin penggerak listrik segala macam itu, kita akan diterima dengan baik. Iya, iya. Nah, apa salahnya kita datangi mereka dengan konsep bahwa kita sekarang sedang khawatir tentang bahasa Minangkabau. Yang sudah, ya kata tadi Mandarina mengatakan itu biasa, namun nanti orang akan menyangka bahwa yang bahasa yang sudah yang sudah dirancukan tadi, bahasa Minang sudah dirancukan tadi, sudah dikacaukan tadi, itulah bahasa Minang sesungguhnya. Padahal kan tidak begitu. Nah, kita harus tumbuhkan kembali sikap positif tersebut, dan kita sebagai warga 3M ikut dalam keprihatinan yang sudah disuarakan oleh para peneliti. Saya rasa itu saja, saya mohon izin keluar dari Zoom karena saya sedang di Zoom yang lain. Banyak maaf, Mande-mande senang sekali berada di Zoom kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Kiki yang sudah Assalamualaikum. menyediakan Mande waktunya. Waalaikumsalam. Silakan Mande Kiki dan juga Mande Eka. Tunggu Mande Dede sebentar. Terima kasih. Tunggu sebentar Mande Dede. Saya akan memberikan dulu kesempatan kepada Mande Eka. Berbicara Mande Eka, terima kasih atas inputnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ke depannya juga bisa memberikan hal-hal yang positif untuk perkembangan bahasa Minang, dan ini adalah organisasi kita yang kita mempunyai orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, dan insya Allah mau yakin bahwa kita bisa sedikit memberikan sumbangsih untuk menjaga dan melestarikan bahasa Minang di Minang sendiri. Jadi ide-ide kita akan dibawa, akan mungkin disalurkan kepada siapa yang berwenang. Terima kasih kepada Mande Eka dan juga Mande Kiki. Silakan Mande Dede, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum Mande Sadonyo. Ambo ingin nambah sekitik dari yang ada dipaparkan Mande yang lain Sadonyo tadi. Iya, sebenarnya kalau hilang bahasa sekedar bahasa, bukan sekedar diucapkan saja yang akan hilang, tetapi makna makna yang dalam dari bahasa culture Minang kan. Kalau kalau anak-anak muda sudah tidak bisa berbahasa Minang, dan sepertinya bukan sekadar hanya bahasa saja yang tidak bisa kan, tapi itu culture-nya, maksudnya adab orang Minang segala macam kan, itu akan hilang. Jadi Rancak Bana itu tadi usul Mande Eva untuk 3M ke pemerintah supaya ada kepedulian untuk tadi rencana pasangan muda untuk berbahasa Minang. Ya itu memang penting sekali dalam, selain di sekolah diajarkan mungkin yang formal misalnya itu pepatah petitih, kalau di rumah harus orang tua harus bahasa Minang ke anak-anaknya. Serupa di siku ke
orang-orang kebudayaan lain, misalnya culture lain kan, orang Bangladesh, Pakistan, Arab, Saudi itu bahasa mereka masing-masing di rumah. Jadi itu ditanamkan ke anak-anaknya, ndak perlu malu, maksudnya kalau di rumah ya orang-orang Jepang segala juo bahasa Minang ke anak kan. Jadi di rumah harus bahasa, itu salah satu untuk bisa melestarikan seperti yang tadi Bunda Eka tadi, siapa yang akan melestarikan. Ya yang utama ya, di rumah masing-masing orang tua harus tekankan, itu percaya diri ke anaknya bahasa di rumah, bahasa awak sendiri. Kalau bahasa Indonesia pasti kalau di sekolah kalau udah bisa kan. Dan jangan malu kalau bahasa Indonesia ada dialek, Minang gitu kan, biasa saja orang-orang jadi yang penting percaya diri ditekankan ke anak-anak, dan malu berbahasa Minang. Oke itu saja Mande Tati, Assalamualaikum. Terima kasih Mande. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Dede. Ada yang Terakhir raise mungkin hand. Ada yang ada raise hand gitu. Mande Ben raise hand. Silakan. Iya. Siapa lagi yang raise hand? Ada Ada. lagi yang raise hand? Terima kasih Mande-Mande karena waktu kita mau sempit jadi saya cepat-cepat saja ya. Terima kasih banyak sekali input-input dan ini perlu kita realisasikan. Ini poin-poin saya, ini beberapa poin yang juga menyinggung poin-poin yang sudah kita tanyakan tadi. Pertama itu ya tentang kurikulum. Barangkali kita sangat menganjurkan kepada sekolah-sekolah mulai dari SD itu ya tentang memasukkan kurikulum. Ini sudah kita dendangkan dari dulu begitu ya, tetapi tidak pernah digubris gitu. Waktu kami namanya SR dulu ya, di kurikulum di laporan raport di raport gitu ya. Itu ada mata pelajaran bercakap-cakap. Itu maksudnya itu bercakap-cakap itu berbicara bahasa Minang itu, bahasa daerah itu ada dulu. Sekarang tidak ada lagi. Mungkin itu juga karena yang malu tadi itu atau bagaimana ya. Kemudian ini perlu kita usul, kita masukkan kepada kurikulum dulu. Especially itu untuk orang yang di Sumatera Barat gitu, terutama ya sekolah-sekolah dasarnya mengadakan lagi pelajaran bahasa daerah. Jadi kalau pelajaran bahasa daerah dimasukkan lagi ke dalam kurikulum SD, mulai dari SD itu, ya kita orang Minang, bahasa daerah kita bahasa Minang, jadi kita harus memberikan mata kuliah itu di sekolah kita, orang Jawa, bahasa Jawa, orang mana-mana gitu ya. Itu tentang itu kita sangat usulkan memasukkan bahasa daerah di dalam kurikulum mulai dari SD. Kemudian saya rasa itu seperti kita sudah juga bilang itu asalnya itu dari rumah, dari orang tua kita gitu. Contoh saja berbagi sedikit saja. Saudara saya yang tinggal di Jakarta itu Betawi, daerah Betawi ya. Anak-anaknya itu anak-anak udah mulai ada yang sudah kuliah juga, ada sampai kepada SD begitu ya. Kalau tidak di dalam rumah harus berbahasa Minang. Kalau tidak berbahasa Minang itu diinin tangannya tuh telapak tangan pakai roll gitu ya, gitu. Kalau tidak ada yang tidak berbahasa Minang. Guess what? Baru saja mereka keluar pintu, bahasa Betawinya anak-anak teman-teman dia di luar dan menunggu itu, mereka ini spontan bahasa daerah di sana gitu ya, bahasa Betawi kalau waktu itu. Jadi ini poinnya memang orang tua harus menggalakkannya di rumah, terutama kita pesankan kepada rumah tangga baru ya orang Minang begitu dimanapun berada. Di sini juga peran kita lagi di Minang Mancanegara dan especially juga di ranah Minang yang itu juga sudah mulai dari kita aja itu banyak juga yang sudah bahasa Cina Minang begitu istilahnya itu yang seperti kamu apa tadi. Jadi kita itu dari rumah digalakkan begitu. Kemudian tentang yang Mandi Kiki petisi tadi, bukan petisi, press release lagi ya, insya Allah akan kita
lakukan lagi tuh humas kita tuh ya, Mandi Rina, Mandi Juli. Insya Allah kita akan kerjasama dengan Mandi Kiki dan segalanya di 3M akan insya Allah kita akan bikin press release. Barangkali begitu saja dari saya Mandi. Ya, Mandi terima kasih Mande Tati. Ben, semua kepada Mande yang sudah hadir, terutama kepada Mande Ir yang telah memberikan apa namanya pelajaran yang sangat luar biasa, yang banyak sekali apa ya, mendapatkan banyak kesan dan pesan dari peserta ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita tindak lanjuti di masa-masa yang akan datang dalam rangka belajaran bahasa Minang. Terima kasih Mande Ir yang sudah hadir dan juga kepada Mande Ben, Mande Eka, Mande Andung, semua yang sudah hadir yang saya tidak sebutkan namanya. Juga kepada Radio Gebu Minang yang telah merelay acara ini secara live karena di Indonesia sudah hampir menunjukkan jam 10 malam atau sudah jam 10 malam. Di Belanda pada saat ini jam 4 sore. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun teknik. Saya akan tutup pertemuan kita ini dengan rasa syukur, alhamdulillah, dan juga akan membacakan pantun penutup. Kebetulan dalam bahasa Minang Mande Eka. Jadi ini adalah salah satu praktek yang bisa dilaksanakan malam ini ya, insya Allah. Pantun penutupnya, jiko bajalan sampai ke Bateh, babidu lah sampai ke Muaro. Tarimo kasih ka mandeh-mandeh nan di rumsum atau di radio. Jiko ado jarum nan patah, usah disimpan dalam peti. Samo dibuang ke pamatang. Jiko ado kato nan salah, usah disimpan dalam hati. Samo dibuang ke balakang. Itu Mantap pantun. banget. Iya, tapi kan ibu guru yang memberikan pantun ini, jadi amo apa namanya berajak ini kok ya. Tapi ini adalah hasil Luar dari Ibu biasa. Mandeir. Tetapi kita berusaha semampu kita. Ambo belum mampu membuat pantun, tapi Ambo sudah cukup bangga sebagai orang rantau sejati, tapi masih bisa bahasa Minang karena kebanggaan dan kecintaan kepada ranah Minang. Suatu Akhir kata saat dari kita buat lomba pantun Minang di 3M lagi nih Mandeka. Insya Allah, insya Allah. Malam luar biasa malam ini saya merasa bangga bisa mendampingi Mandeir sebagai moderator dalam acaranya dan ucapan terima kasih ini juga kepada semua pendengar yang melalui Radio Gebu Minang mungkin yang tidak bisa memberikan pertanyaan karena sesuatu hal. Oleh sebab itu, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur pada Allah bahwa sejauh ini kita merasakan ada faedahnya yang mungkin bisa juga akan ditambah pada acara-acara berikutnya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa tidur dengan enak dengan mimpi yang indah tentang ranah Minang dan mimpi dalam makan bersama, makan berjamba atau makan sama-sama nan lama di Minang. Amo lataraga bana ko halal mo nak makan makanan Minang asli. Oke. Terima kasih. Terima kasih sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat moderator.